sakit bocah suruh diam. Nah, emang apa sih katanya? Jadi begini dia cerita ngomong, dia minta bocah satu gitu. Oh, Mahmud langsung ngomong itu di Iya, situ. dia di dalam tidur mungkin baru berantem lah atau gimana. Iya. Dia nggak bisa. Ada apa? Gua berangkat 11, pulang pun gua harus 11. Oh, gitu Mahmud kan ya. dalam tidur itu dia Dan ngomong gitu begitu. Iya, lu nggak bisa ngambil sembarangan gitu. Oh, kurang ajar lu. Gua kata lu, gua kalau bangun, gua disuruh diam. Akhirnya gua tarik dah. Si Ali, Ali. keluar. Ya kan? Si Ali gua suruh keluar. Mulai detik ini kalau lu berisik lagi, habis sama gua. Emang ini rumah lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Buser ADP Official. Dan kali ini gue akan langsung menceritakan bersama narasumber yang udah ada di samping gue nih, kejadian Cerme part 2. Pada saat itu ada banyak kejadian yang sangat janggal bersama narasumber Bung Awal, Bung Ipul, Bung Nana, dan Bung Rohim. Kita mulai dari Bung Awal. Gimana Bung Awal? Kita dari sini berangkat kalau nggak salah itu tanggal 29 Desember 2013. Rencana kita tahun baru di Cerme gitu. Berangkat dari sini pagi sampai sana sore, habis maghrib trek langsung lewat Linggarjati. Lewat Linggarjati trek, berhenti jam berapa itu kita di Condang Amis? Sekitar jam 9-an. Jam 9-an. Jam 9-an kita di Rintenda ngecamp. Oh, malam. Malam. Oh, berarti treknya itu mulai malam. Treknya habis maghrib ya. Oh, trek maghrib. Sampai jam 9 istirahat, ngecamp dah di situ akhirnya. Condang Amis. Condang Amis. Di situ ada berapa orang yang ikut? Sekitar 11 tenda, 11 orang, Dua, 2 tenda, tiga 3 tenda ya. Tiga tenda. 11 orang, 3 tenda. Hmm. Oh. Terus dari Condang Amis itu ngecamp. ngecamp. Oke. Nah, di situ pas ngecamp malam pertama udah mulai ada apa misteri-misterinya. Jadi ada Nih taksi istilahnya, mata ya. Oh, sedikit ada apa ya, kisah misteri lah, Kejanggalan gitu gitu ya, ya? ada kejanggalan gitu ya. Tapi kan kalau dari saya pribadi ya tetap, walaupun kita dimanapun di gunungnya, kita tetap di situ nggak sembarangan saya diriin tenda gitu. Makanya istilahnya di situ pas diriin tenda mungkin kita ada ngopi-ngopi dulu nggak gitu sama? Ada ya, ngopi-ngopi dulu, kita ngopi ya mungkin di situ ngopi, udah habis ngopi kita ngobrol-ngobrol kan masih suasana, istilahnya masih suasana enjoy lah, masih santai lah gitu santai ya. lah gitu. Santai. Emang jadi apa, bayang-bayangan saya yang Cerme pertama itu sangat apa ya, Oh, masih teringat gitu. masih teringat gitu ya, masih teringat Kejadian gitu ya. Cerme Tapi pertama itu masih karena emang buat saya Cerme itu begitu apa, enak lah istilahnya, istimewa lah gitu. Cerme gitu, banyak cerita gitu, banyak pengalaman di situ. Makanya saya di sini juga bawa orang, bawa kawan-kawan yang belum pernah ke Cerme gitu. Oh, gitu. Jadi pas kejadian kita selesai ngopi, mungkin kita istirahat sekitar jam 11 malaman ya. Apa? Iya, tidur kita jam 11 malam kan Iya ya. jam 10, kalau gue jam 10 udah tidur. Iya, jam 10 udah tidur. Udah tidur, saya tidur di situ udah mulai ada kejanggalan. Kalau kata waktu saya tidur, saya kan emang saya mau tidur di luar tenda. Kalau saya mau tidur di situ emang bukan saya sok kuat, bukan. Oh, iya. Karena emang bocah udah saking banyak kan. Nggak muat lah gitu iya, ya. saya suruh tidur di depan. Jadi ini kan bocah bermasuk. Ya. Kan ada sisa tenda tuh. Oh, kecil iya, yang kayak itu. teras. Iya, teras. Saya di situ tidur gitu. Saya tidur. Di situ saya udah ngalamin begini. Kalau kata bahasa orang kampung mah rep-repan gitu ya. Oh, Rep-repan gitu. Saya udah ngerasain rep-repan, nggak tahu lah rep-repan apa maksudnya, saya nggak ngerti itu. Saya rep-repan, saya merasa melek, saya merasa sadar gitu. Saya baca apapun saya nggak, pokoknya merasa berat. Itu kuntilanak nyamperin saya. Kuntilanak pokoknya yang kayak di TV-TV dah, rambutnya pendek, panjang, segala macam itu, pokoknya kayak gitu ya. Tapi itu kondisi nggak sadar gitu ya? Nggak sadar, pokoknya saya tidur, bocah juga udah tidur gitu. Saya soalnya kok kuntilanak nyamperin baik gitu ya. Begini. Gitu.
Nah kalau orang rep-repan kan harus dibangunin Iya. ya. Ayo, emang baik susah. Yang bangunin ini dia nih. Oh. Tahu dia sayangnya saya bagaimana. Oh, Nana ini yang bangunin. Emang gitu dia mah. Iya. Kalau ini emang di mana gitu pasti rep-repan dia mah sering Jadi, emang saya segel. Pada saat Rohim rep-repan, jadi lu langsung bangunin gitu. bangunin. Oh. Bocah bismillah apa? Biasaan banget kalau anu Iya. tidur dia emang rep-repan mulu di Oh, mana kayak rep-repan. gitu kalau lagi ngendongnya sama gua gitu. Iya, tadinya kan emang dia tidur sendirian di teras Iya. gitu. Gua nyamperin orang penuh banget Don itu di Oh. dalam tenda itu penuh banget bocah. Emang ada tiga tenda juga penuh semua, mau nggak mau dah ya. Kecil-kecil soalnya. Iya kecil-kecil emang. Gue nyamperin ke situ ceritanya. Iya. Kalau gue kan emang kalau tidur biasa dari rumah emang prepare bawa headset baik gue mah Iya. takut denger apa-apa gitu kan ya. Udah dah gue pakai headset. Dia rep-repan nih. Gue bangunin kan ya. Ya sobat kalau tidur begitu mulu itu kan bikin orang iseng kan jadinya ya. Iya. Udah dia tidur lagi, gue pakai headset lagi. Kok kagak enak banget ya. Jadi itu kalau gue lepas headset Don, itu pas malam itu jadi kayak ada aja gitu kayak orang turun gitu tuh. Berdebu. Oh, kayak kaki. Kayak orang niblah. loncat Oh, gitu. kayak orang loncat. gitu. Kayak orang Makanya loncat di pas pohon habis itu. pas kejadian saya rep-repan kan saya sadar. Ya, dia juga sadar, Ibu juga kan sempat dengar kalau dia mah jangan di tangan. Dia mah kalau udah tidur, udah pasti tidur ya. Oh. Nggak bisa diganggu Nggak gugat ngerasa gitu. apa-apa kalau Emang Jadi- nggak semuanya udah pada tidur sih, ada yang belum tidur. Kalau kita kan heran begini Don. Jadi kita kan kalau di tenda nggak mungkin di atas pohon durian kita di tenda. Iya, ya, benar. karena bahaya. Bahaya. Terjatuh atau segala macam. Iya. Juga kita lihat nggak ada cabang yang garing, nggak ada cabang yang kira-kira membahayakan di dalam tenda buat tiban tenda kita enggak. Jadi gitu semenjak habis saya depan langsung orang kayak ini bro, dep dep terus menerus dep Iya maksudnya gitu nggak dep satu buat dua. satu dua terus Ayo kayak orang loncat dep, gitu. ya. Kayak suara orang Ini bilang gitu loncat. loncatnya gitu blok blok Dep, blok blok dep, gitu. gitu terus menerus gitu kan Itu ya. jam Ya itu kita udah jam 12-an. 12-an udah 12-an jam udah. 12-an udah Pak. Kalau udah tidur rep-repan berarti udah pulas kan saya tidur Iya. ya gitu udah. Kata kita iya loh kemarin kan dalam hati kita itu ya Oh. kan kemarin dilewatin kuda ya sekarang orang loncat gitu pikiran gua gitu ya. Ayo udah jangan dihiraukan kalau kata komandan Mahmud mah udah jangan hiraukan itu emang udah dunia dia gitu yang penting mah kita kan udah izin gitu Kita kan. nggak ganggu gitu. Nggak ganggu ya udah terus berjalan situ depan tuh awalnya udah ngecamp pertama kita mistisnya ini orang loncat banyak loh orang loncat gitu. Terus berjalan kita habis selesai itu jalan kita pagi apa pagi Oh, berarti kejadian malam itu tuh yang iya lu malam rep-rep, pertama iya rep-rep terus sama Malam kayak ada pertama. yang orang orang loncat, pada lompat tuh pada dari- lompat. Sebenarnya ada lagi orang kayak orang ketawa gitu, kayak orang gede tapi ketawa dia. Kayaknya mah gue doang yang denger itu. Oh. Pas gue lagi buka headset, ya sambil dengerin yang orang pada loncat itu. tapi itu bener nggak ada apa-apa ya. Kagak ada apa-apa. Lagi diriin tenda juga nggak ada yang loncat Don. Iya. Ketika bocah masuk ke tenda semua, tidur baru. Ada Satu, bum, gede suaranya. Kalau kata bom bom Kayak enak keren atuh. jatuh, kan? Iya. Keren Iya. jatuh. Jadi lanjut tuh dari di mana tuh? Sendang Amis ya? Kami Sendang Amis lanjut trek Pagi. pagi ya di situ pagi kita terus ya seperti biasa perjalanan seperti biasa pagi di situ juga ada kelucuan iya pas kita nyampe di kandang kuda ya Kandang di kuda. situ ada kelucuan emang kalau kita Kuburan kuda. ya Oh, kuburan kuda. pos ya kuburan kuda ngaso itu ngaso ya biasa ini kalau gua naik gunung nggak ada ipul nggak seru gitu jujur gua nggak ada abung ipul nggak seru nggak ada kelucuan apalagi ada Bung Husen juga lucu gitu ya istilahnya. Karena presentasi naik gunung dengan kawan-kawan kebersamaan itu apa jadi keakraban kita kelucuan kita segala macam gitu kan ya di situ terus berjalan mungkin ipul nih ya waktu apa di sampai kuburan kuda saya setelah nyampe di kuburan kuda begitu Oh, suara kuda dia bercanda. iya bercanda Oh, gitu jadi kan bercanda sekarang kayak Iya. ngeledek gitu ya. bocah bercanda begitu gitu kan ya Oh. iya ya bocah kan kita mana tahu ya kan ya istilah kita atau ya pokoknya nggak tahu lah gitu kita terus berjalan terus sampai kita ngecamp di mana malam kedua Sangga Buana. Sangga Buana 1 Sangga Buana 1 Sangga Buana satu. Sangga Buana 1 kita ngecamp Sangga Buana 1 di situ ada kejadian lagi dong ada kejadian mungkin kenapa ada kejadian bahasa ada teguran nih dia nih yang keladinya nih grup dia jadi gua ada 3 tenda Tiga tenda. yang tenda pertama gua
bersama Komandan Mahmud, Heeh. Ompong sebagai anggota baru. Iya. Ompong ya, terus si Budi nih Heeh. gitu. Terus di tendanya Bung Awal apa? Gua, Ipul, Ducol, Ali Ali, OB, Farhan, Farhan. Husen. Terus yang tenda satu temen Awal si Doyok, Bang Doyok sama Cek, Menceng. gua Di dia. situ ada kejadian yang mungkin kalau dibilang buat gue ini kejadian yang sangat serem juga ini kita udah malam kedua nih serem gitu ya. Kenapa bisa kejadian ini ya mungkin Bung Awal dah kenapa ada kejadian yang saya alami juga sebabnya dia. Oh, Tanya sebab dia, dan ya. kejadian yang kedua dan sebab musababnya ini dari awal Iya, nih. dari awal sebab Oh. sebabnya coba dia tanya dia ngapa dia Coba itu melakukan kejadian hal. apa tuh? Itu Wow. udah mau lagi dalam tenda. Itu Oh, posisi- posisinya gerimis Don. Gerimis. Posisi kita posisi Angin- di situ lo udah Yang embun sih gitu. Dan Udah dari di tenda? dalam tenda, udah Oh. mau apa? Udah di dalam tenda semua itu mah ya. ya. Dalam tenda semua. Emang di Sangga Buana 1 itu tempatnya kan sempit, kita doang yang ngecamp. Nggak ada orang lagi kan. Emang tenda kita doang bertiga. Hmm. Lagi ngobrol-ngobrol, udah ditutup pintu tendanya tuh ya. Bocah waktu jangan kentut udah kentut boy tuh. Iya. Main balas-balasan. Oh, pada balas-balasan kentut. Tawanya udah kayak di rumah dah, tawanya udah kayak Iya. di rumah Oh, gitu. jadi tawa Nah. sekeceng-keceng kayak gitu ya? Gua kumpulin kentut ya, gua kumpulin. Giliran gua kentut, gua gentakin. Bunyi emang kenceng. Iya. Buat. Wah kata tuh coba beda ini mah bunyinya. Coba Gini kan, longok kata gue gitu. Coba lap kan. ada apa keluar dikit. Bocah pada tawa tuh di situ tuh pada teriak-teriak, girang-girang banget rasanya. Pada tawa ada pokoknya. Nah nggak lama habis kejadian itu, gua kan tidur langsung biasa. Tenda kita tidur semua ya. Tidur. Nah kejadiannya ada di sini. Oh, langsung Yang ditegur yang sama ditegur, Medinya. Iya. yang ditegur Rohim. Kita mah di situ tawa doang. Dia tawa, dia tawa tawa, doang, dia tawa. tawa, gitu. Nggak ingat di kita lagi di gunung Jadi, udah. Iya lupa. Ketawa-tawa jadi Ah, gitu iya, ya. tawa-tawa. Tawa-tawa. Pokoknya kayak di rumah dah kayak di base camp gitu. Jadi Gembretan. ini situ tahu sendiri kan komandan kalau udah tidur Iya. wah, luar biasa dia tidur lah. Apapun yang terjadi dia nggak bakal bangun. Bagian bocah gue jujur udah di dalam ini gua Budi Ompong sama Komandan Mahmud gue belum tidur gue cuman apa gue emosi. Oh, Gitu, belum gua tidur. belum tidur gue dengerin bocah emosi. Oh, lu lagi dengerin Iya, bocah pada dengerin tawa dia baik pada nih? bercanda kata gua bocah kurang ajar amat ini gitu ya pikiran gua emang di rumah lu gitu tawa sekenceng-kenceng nggak gua udah sebenarnya udah emosi cuma karena gua nggak mau keganggu keasikan bocah ini gua lihat udah jam 12 lewat gitu kan si Budi udah tidur si Ompong juga Ompong nggak tidur dia karena baru mungkin masih ada khawatir nggak tidur nggak pulang akhirnya gua lagi nyantai begini cuma merem si Mahmud bangun dari tidur pakai telepon astagfirullahaladzim lu ngapa mut bocah suruh diem itu posisi lu masih bertawa kan bocah suruh diem lu ngapa gua tidur tonjok sakit betul tonjok apa medi katanya medi lah serem banget medi. Oh, Mahmud pas tidur langsung bangun. Iya dia langsung bangun gitu kayak perut kayak ditonjok bener Oh, perutnya kayak ditonjok. gini, aduh sakit bocah suruh diem nah, emang apa sih Mut? Katanya jadi begini dia cerita ngomong dia minta bocah satu gitu. Oh, Mahmud langsung ngomong itu di Iya, situ. dia di dalam tidur mungkin baru berantem lah atau gimana Iya. ya nggak bisa karena apa gua berangkat 11 pulang pun gua harus 11 Oh, gitu Mahmud kan ya dalam tidur itu dia Dan ngomong gitu dia, begitu. iya lu nggak bisa ngambil sembarangan gitu oh kurang ajar lu gua kata dia gua kalau bangun gua suruh diam akhirnya gua tarik dah si Ali Ali. keluar ya kan Hmm. si Ali gua suruh keluar mulai detik ini kalau lu berisik lagi habis sama gua Hmm. emang ini rumah lu kita di kampung orang diem dong gitu kan baca orang kayak gini nggak boleh macam-macam lu jangan samain ya udah nggak tahu di situ itu Ali nyampeinnya gimana gua nggak tahu pokoknya selesai situ bocah udah diem Yang sepi lah gitu ya. dia diem kita pun nyampe puncak kita niat puncak pagi apa yang nggak jadi puncak pagi karena cuaca begitu hebat Nggak kelihatan apa-apa. iya nggak kelihatan apa-apa kabut kabut semua semua. kabut gitu kita juga bahasa gaya pribadi emang ini udah tanda-tandanya aduh emang banyak kesalahan kita nih Oh, gitu iya. udah banyak kesalahan nih gitu udah banyak ganggu gitu ya cuman tetap akhirnya bocah disuruh diam pada diam gitu
akhirnya terus dah lanjut. Cuman Berjalan kita- waktu lanjut iya ya. lanjut, cuman kita nggak nyampe impian, maksudnya Sunrise. sunrise ya, tujuan kita sunrise, kita nggak nyampe karena Oh itu kita di posisi kedua malam di pos apa? Sanggabuana 1 Sanggabuana 1. Lanjut lagi. lanjut besok pagi pagi jam 8-an ya. jam 8-an kita terus nyampe Pangalap ngecamp Puncak. lah. Iya enggak, Pengasinan. Pengasinan, puncak Pengasinan. kita ngecamp kedua di Pangalap kan, Di Sanggabuana 1 Sanggabuana 1 langsung kita setar lagi pagi ya, pagi ke puncak. pagi ke Oh, puncak. langsung ke puncak. Itu pun kita nyampe puncak jam 12-an ya kalau kurang salah ya, apa jam 11-an. Jam 11-an. Jam 11-an itu juga kabut masih banyak, Oh jam 11 siang tuh kabut masih. kabut masih banyak. Badai dah. Itu Badai. badai, ya ada badai, kita di situ ada badai. Basah, lebet Di kalau hujan. Pengasinan juga 2 orang yang mau hampir putus asa kan, Itu mau pertama. yang pertama ya. Ini mau lanjut terus. Oh lanjut bablas. terus, lanjut. Iya. Ini yang pertama yang si Usa minum air ya. Sama kejadian kita walaupun musim hujan, Cerme tetap air kagak cukup. Iya, di situ kita udah kehabisan air. Oh di situ. Pokoknya konsumsi sama sekali kita udah Iya. nggak ada. Konsumsi pokoknya konsumsi nggak ada, air nggak ada. Air habis sama sekali Air sama habis konsumsi. sekali. Konsumsi bener-bener habis pas kita ngecamp di Sanggabuana 1 itu malam kedua itu udah habis. Udah nggak ada sama sekali. Gara-gara yang belanjanya nggak bisa si Tokyo itu salah dia. Oh salah Nggak- salah belanja nggak bisa lagi. ngecap. Nggak Nah. bisa ngecap. Nggak bisa ngecap ya Ya terus sampai puncak ya alhamdulillah kita nyampe jam sampai jam 11 malam. siang. Jam 11 siang ya, nyampe jam 11 siang. Udahlah kita foto-foto kayak biasa, foto segala macem. Yang cuman yang dikhawatirkan turun nih kita nggak punya apa-apa gitu Iya. ya. Air nggak ada itu? Air nggak ada ya, nggak ada. Sempat nyari air dulu ya. Sempat nyari air emang di Siapa itu yang nyari? Mahmud apa? itu bukan yang pas Air pertama nadangin di Plesit. di place itu mah yang Si Enggak, Doni. ada bukan ada yang ke yang ini. pertama Itu itu baru mah pertama. pertama yang nyari air Kita gua. nungguin di apa? Kayak di pinggiran tuh yang sampai makan gula. Yang dari Ciparhan. Kan ada yang nyari air tuh ya. Berarti pas Ke kedua Gowalet gua kalau nggak dong. salah itu Ali, Kedua. kalau nggak salah. Kedua. Kayaknya Ali. Ali gua sama Mahmud kalau nyari air mah Iya, dia nyari air itu. nyari air ya. Jadi part kedua juga nyari air lagi. Nyari bagus. air itu kan Iya, nyari air nungguin yang kata kan, gua nggak apa? ada. Apa Iya yang kan, nggak ada kata hati kering gua ya. pribadi itu Don, gua udah sempet marah di situ karena pakai egoisan. Keegoisan anak-anak satu kita udah bercanda terlalu kelewatan gitu kan, sampai air habis, makanan habis kan gua bilang ngomong ini gue ngomong kan kelakuan lu semua, kita mati bareng-bareng karena apa, sebabnya lu semua yang di sini gitu kan, semua makanan habis segala macam habis, akhirnya kita udah rasanya udah apa ya, Udah kacau lah udah gitu. kacau nih, ini pendakian yang kedua ini cermin ini kacau gitu, sampai puncak udah kacau. Gue udah justru istilahnya yang tadiin gue nggak mau marah, gue marah apa gue melin gini, akhirnya gue Mahmud Ali gue nyari air, gue nyari air ke atas, niat gue ke Gua Walet, Ya. karena Gua Walet ada pendaki dari jalur Gua Walet, bang mau kemana, nyari air bang di Gua Walet, sama bang nggak ada sama sekali air. Di situ lu ketemu sama Nah, sama yang pendaki dari Gua Walet gitu, Oh. yang katanya nggak ada bang sama sekali air. Itu jam 11 siang itu emang karena kita kena badut kabeh, ini mata gue ini aja pak beku rasanya, gue gini nih tuh apa kayak Kayak- es, kayak ngembun gitu. saking dinginnya gitu, saking bener Badai dinginnya soalnya. badai Oh. gitu. Ini pun yang kata apa kawannya Cermai itu juga nggak kelihatan, angin ya begini kan putih gitu. Putih semua ada Waduh, kita bertiga aduh mau kayak pendakian sekarang kacau gitu ya. Jadi pas di Sanggabuana itu udah kacau gitu, udah ini kita apa jalan naik itu mudah-mudahan kita kasih keselamatan gitu kan. Kita pas itu air kita jalan turun nih, turun mungkin kita punya apa tolak angin apa gitu, punya minum enggak ya, emang nggak punya apa-apa ya, Nggak ada, nggak udah ada nggak punya apa-apa. apa-apa. Itu bener-bener habis sama Ya, sekali. habis. Konsumsi air itu nggak ada sama sekali udah ya. Terus Nggak ada. berjalannya waktu, terus kita turun terus turun, di situ belum ada kejanggalan gitu turun. Iya, untungnya pas air habis posisi musim hujan jadi nggak begitu aus. Iya, jadi masih sejuk gitu awalnya. Sejuk, dingin Masih lah. masih kebantu sama hawa. Iya, kadang-kadang Nggak ada dehidrasi. ada air Iya. embun kita, soalnya kayak aduh nikmat gitu Eh, punya air. Ya, ngandelin gitu itu aja kita gitu jadi ya. iya, bahasanya. Akhirnya kita turun jam berapa bang? Dari puncak. Dari puncak sekitar jam 12 lewatan. Bentaran. Saya udah bentar ini. Pokoknya Jaman paling. sekitar ini turun dari Sanggabuana 1 jam 1-an kalau nggak salah. Nyampe 1-an dari kalau nggak jam dari 2. puncak jam turun dari puncak jam
sekitar jam 12-an. Jam 12-an. Berarti 1 jaman di puncak ya. Satu jaman. Turun nyampe pos Sangga Buana 1 spot camp. Turun habis beres-beres jam 1-an apa jam 2-an mulai turun ke bawah dah. Oh, mulai Bawah. mulai pulang lah, udah Pulang. berkemas itu ya. Ya, Itu jam Jam 2-an kali ya. jam 2-an. Ya jam 2-an. Jam 2-an terus berjalan, terus kita berjalan. Di sini udah kacau. Oh, ada Masalah juga Oh, ada ini masalah ada lagi. kisah misteri juga Oh. ada gitu. Di sini udah kacau. Gitu. Jadi saya dengan berjalan itu kan ini sekarang walaupun kita kondisi kacau ini bocah pada masalah musang pendakian kedua ya. Iya itu Ya, bener. Ini musang. jadi apa di alam itu terkadang anak-anak belum bisa nyikapi di alam bebas sama Sama di nyikapi rumah. sama Sama di di rumah. rumah. Jadi bercanda. Mana musang kalau ada sini gue tangkap gitu bahasa. Oh. Musang tuh diam-diam gitu. Jadi bocah bercanda be. Kagak lama Iya, ngomong gitu. kagak lama ngomong begitu. Ada musang beneran. Ada musang Oh. sama si Husen ya ditangkap ya. Disuruhin lo Sen, katanya mau nangkep kalau ada musang. Itu rusuhnya sama gue itu. Iya, Tuh iya, tangkap. Oh, jadi Jadi lu ditangkap pas kan kalau ya? ada kena tangkap. Kagak ditangkep, Oh. takut Oh, dia. Itu yang ngomong apa? Ada musang, kalau ada musang saya gue tangkap itu siapa? Si Husen. Husen. Oh, Husen ngomong Husen gitu. ngomong. Terus langsung ada pisan itu. Ada. Langsung, Bahasa orang kamu mah belum mungkin mingkem. Iya. Ada. langsung ada gitu. Ada deket lagi. Mm-mm. Tuh tangkap gua kata gitu. Oh, itu Kalau orang di gunung masih kata sore dia. apa? Udah gelap. Udah gelap. Gelap. Udah Tapi Sebelum udah- maghrib tapi ya. Sebelum maghrib. Sebelum Tapi maghrib sih, emang tapi suasananya udah rada Gelap. gelap gitu. Gelap doang, tapi maghrib mah belum kayaknya orang mendung bae doang. Mendung bae. Udah berjalan begitu. Emang bocah udah pada lelah kan karena kita nggak punya om bensin, Ya, nggak udah punya pada mulai ngedrop akhirnya ya. Iya. akhirnya nih saya tanya Ipul, ini saya tanya nih sebelum kejadian Ipul, saya tanya Pul, lu masih kuat kan kaki lu kalau nggak salah sakit kan, kaki dia sakit, udah iya gue nggak kuat, dia ngomong udah nggak kuat istirahat dulu, habis itu dia bukan nggak istirahat, ya udah lu jalan pelan-pelan Pul, gue masih di barisan belakang, di belakang gue masih ada Mahmud, Husen, kalau nggak salah siapa lagi di belakang gue lupa tuh, gue di pertengahan, gue jalan sendiri, di depan gue masih ada bocah, jadi gue tanya udah lu Pul, jalan terus aja, Jalan Katanya, pelan-pelan ya, gitu. jalan pelan-pelan, katanya dia ngaso dengar kabar gue Ini pas maghrib lagi ya. pada jalan, ntar maghrib berhenti ya di pos bawah ya. Pangalap. Pengalaman Oh, Pangalap. di Pangalap. nungguin bocah Maghrib. yang belakang. Maghrib kita berhenti, gua sama Ipul apa tuh gua duduk sini ah. Ipul ngikut terus. Iya. Pohon gede emang tuh di akarnya kan gede banget buat duduk Iya. enak ah, duduk sini ah pas maghrib kan ngaso bocah biasa pada ngaso dulu lumayan ya nungguin Lumayan maghrib. orang karena di situ dia rame, jadinya kita berduduknya di situ, di Iya. dekat di bawah pohonan tuh Di bawah orangnya pohonan. ada kan. Terus ada kali 5 menit lah duduk situ gua set kata gua hawanya kagak enak pisan ini kata gua begitu Oh, gua mau pindah tuh lu pindah gua terus. pindah Iya. juga Pul ya Karena gue pindah juga karena gue ngerasain gitu, karena gue baru capek kondisi drop juga kan, udah mau mulai drop lah gitu karena nggak ada konsultasi dari atas. Gue baru duduk situ bentaran, Atau hawanya kok kata kagak gue enak. hawanya nggak enak nih, merinding, kata gue kok bisa merinding. Tiba-tiba pas tangan apa kayak ada tangan di atas kepala gue nih, gede banget tangannya. Nggak tahu itu halusinasi, nggak tahu itu Iya. benar ya, namanya di Oh, gunung kan. posisi lu masih duduk di akar itu. di Posisi pohon. gue nyandar begini kan. Oh, nyender pohon. Iya kata gua, pindah yuk Bang. Gitu. Gak enak banget hawa gua, temen gua nggak ngomong sama bocah. Oh. Gua takut bocah panik apa gimana sama Iya. gunung kan. Ya udah gua jalan lagi, pindah deket rada depanan dah. dari sini Iya. ke situ pindahnya dekat dah, yang pindah. penting kita nggak di Nggak bawah di pohon pohonan itu itu. Iya. Iya pas udah duduk di situ bentaran, bocah datang udah mulai pada ngumpul satu. Kok gua pas baru bangun pas ngelanjutin jalan lagi, kok kayak ngebleng gitu gua ini. Temen bodo amat, emang gini kali emang kondisi capek. Iya. Udah tuh maksa jalan turun. Lumayan rada lama juga, ntar ngebleng, satu pikiran gua kayak Itu dia. kayak kosong aja gitu. Ini dia pas Ntar turun. sadar lagi. Pas dia turun yang nemuin gua Don. Oh, pas turun Dia duluan. gua turunnya sama dia sama Budi. Oh, bertiga. Bertiga Iya. tuh. Emang lain banget diliatinnya. Emang dia kan suka bercanda ya. Ya. Jadi ketika begitu gua aneh. Oh, diem ya ini bocah. Diam katanya kakinya sakit. Dia udah nggak bawa apa-apa, udah lenggang lenggang lah lah. bahasanya, nggak bawa keril, nggak bawa apa. Itu gua ngaso dulu Pul.
udah ge ayo katanya begitu sampai ditutup gini gue nih. Udah Oh. coba itu kalau nurutin emosi mah udah berantem Oh gua. lu digituin udah Iya, apa dia gitu. udah kayak orang ketakutan buat pengen turun gitu, Iya. udah pengen buat nyampe gitu. Ayo apa pul ngasih dulu pul. Udah kayak karang katanya begitu tuh. Gue diginiin nih, udah coba itu. Emang tahu pernah begitu dia? Karena nonton juga itu kondisinya kan emang. Aku juga bingung juga. Terus pas itu tapi lu turutin lu ikut jalan terus. Gue turutin, maunya Iya, udah bagian terus turun sampai tinggal berdua doang gue sama dia. Oh lu berdua doang itu. Heeh, sampai lucunya itu pas udah nyampe katanya duduk nih, udah di tempat apa sih itu yang nama Di pendaftaran? pos 1 Linggarja apa sih namanya? Iya itu yang ada pas- warung yang ada warung. yang kita cermai pertama Yang di bawah nunjul ya? Budi Cibunar ya Cibunar ya, Cibunar. pos Cibunar. Udah nyampe ya kan, berdua sama dia. Terus dia ngomong katanya ntar kalau ada Rohim katanya sama Muhammad bacain apa kayak gua katanya gitu ya. Lah, Oh, gua kan simpul. iya Itu kata dia. udah ngomong juga sama Budi sebenarnya dari setengah perjalanan sebelum sampai bawah gue udah ngomong sama Budi. Orang gitu ntar kelihatan jelas satu ngeblank kosong. Gue juga nggak tahu kosongnya gimana ya. Jalan aja. Makanya Tapi lu ngerasa itu posisi lu. Ngerasa sampai pertama pas bocah berhenti di Condang Amis lagi ya, yang minta air kan itu minta air. ya condangan Nah itu kan bocah di situ sempat debat juga tuh, gue diem aja. dia pada ini gitu, maksudnya dia emang pada duluan, ada bocah laporan ke gua. Laporan, nggak tahu yang laporan gua katanya Ipul no udah pergi aja, lonong lari udah kayak kuda gitu. Oh. Gua nggak tahu tuh yang laporan, seingat gua itu. Akhirnya Itu ke Budi kalau nggak salah. dia lu ditemenin kan sama dia berdua, katanya gua Ipul kalau udah ya udah biarin. Akhirnya gua juga emang waduh, posisi emang kayaknya udah di gua semua kan kayaknya waktu gua. Udah kayak gua minta tolong aja sama komandan. Mut Sen Usan udah payah, Oh suruh aja. Usan udah payah tuh kakinya udah sakit gitu. Bener ini pendakian kacau nih kata kena gua. juga dia ya Usan kena udah ngedrop deh pokoknya ngedrop. Gua minta tolong. Ini tanggung jawab gua mau. Cuman gua minta lu dikit steril. Gua mau ngejar itu. Gua dapet kabar itu udah lari kayak kuda katanya. Kenceng kata lari gitu gua dapet kabar. Akhirnya oke udah lu paranin. Gua jujur ya apa ya, gue juga takut bocah ngapa-ngapa, gue paling takut gitu ya, karena kalau misalnya apapun yang terjadi kan kita harus tanggung jawab gitu kan. Akhirnya berjalan terus bocah itu mana udah masih di sono jalan, gue sempet jatuh di situ. Itu ada pendaki lain, bang apa minum dulu bang katanya. Udah nggak usah, saya mau ngejar teman saya. Dulu ada teman abang katanya udah jalan buat buru gancang banget buru-buru gitu ya. Iya. Berarti dapetin bang ya? Ya benar, ya udah abang ninggal dulu saya, makasih bang ya. Gua kejar, di situ gua ketemu si Toke sama si Agung. Jadi kan yang Berdua gua- belum baru iya, ketemu si Toke sama si Iya, Agung iya. doang. Si Toke gue tanya si Toke, gimana Ipul? No, begitu dia nggak. Dia Oh, posisi udah ngamuk, udah marah, kesel. gitu, udah kesel dia. No, dia kesono no, gitu ya. Lalu kalau ditanya jangan begitu. Udah aku capek gitu. Gue tanya, Gung bener sono? Iya di sono, Him. Apa pos apa yang kita apa bawa apa nih? benar Cibunar mana sih? Gitu. Si Agung nanya begitu. Udah capek gua, nggak mau gua kemari lagi. Oh, si Agung ngomong begitu. Lu tahu sendiri kan, Agung orang yang paling kalem di BSM, Iya. nggak pernah marah. Karena emang udah posisi kita makanan nggak ada, minuman nggak ada, segala macam nggak ada kan ya. Udah posisi kacau lah gitu ya. Akhirnya gue situ juga muntah, gue udah capek segala macam. Gue muntah, udah lu nggak usah marah-marah, jalan aja dulu, ntar juga nyampe. Kata gue sekarang mau ngejar Ipul ya, gue tinggal lagi. Ngejar lagi, Ipul posisi udah begini ya kan. Ipulnya nyamperin gue, ini gue minta bacain air lah, emang gue ya kata gue gitu ya, ya emang gue minta gitu ya. Gue coba aja, gue bacain air ya, buat tawasul ke gue gitu kan. Bacain air ya, gue bacain air, cuma ya mungkin ya alhamdulillah Ipul bahasanya mendingan ya, nggak tahu gimana mendingannya, pokoknya udah mulai ngobrol gitu Oh, sama udah mulai mau iya, dah. sama Bung Ali juga udah di terus si Ali datang iya, ya si Ali datang udah di Itu kayak sebelum Rohim datang. Iya, iya, Gua iya, ngomong iya. pertama kan gua nyampe sama dia nih. Eh, Nih, katanya tuh si Ipul katanya kalau ada Bang Rohim sama Bang Muhammad bacain apa gitu gitu. Terus naruh tasnya dia langsung digini Ipul pala. Gue yang udah capek, udah nahan gue lapar atau gue kan itu warung ya, ada nasi juga. Gue makan aja, gue tinggal udah. Bodo amat ah. Terus di situ Ipul mulai kejadian lah, ada janggalan dia itu. Ya alhamdulillah semuanya ya kita di Gunung Ciremai yang begitulah dialami, mistis saya. Sangat pelajaran gitu ya buat saya pribadi, kawan-kawan juga,
dia nggak tahu dia masih mau ke Cerme apa enggak, karena dia berucap nih, gue mau kagak mau lagi ke Cerme gitu kan, Cerme ya terserah gitu ya, mau ke sono lagi mau atau enggak terserah gitu ya, gue nggak jadi ada apa kayak keikatan apa lah, enggak mau ke sono ya insya Allah aman gitu. Yang penting kita ya sekali lagi dari kayak kemarin. ya jangan kemarin lah gitu ya. Yang posisi kita saat ini kita udah terlalu songong, kita terlalu apa istilahnya menggampangin hal. Kan sempat almarhum guru kita bilang jangan pernah tawa sembarangan gitu. Kenapa di tempat alam berbesi hutan segala macam kita nggak boleh tawa sembarangan lah. Kita kan nggak niat makhluk kayak gitu. Kalau kata almarhum apa pada matanya pencet, matanya segala macam, seakan-akan kata almarhum wah ini bocah nawain gue nih, ledek nih gitu ya. Padahal kita nggak bermaksud buat ngedek dia, ya kan namanya hal itu kan Menghilangkan rasa capek lah Iya, tujuan iya. kita. gitu, emang karena kita udah kelewatan kali Iya. ya tawa segala macam gitu ya, buat pelajaran kawan-kawan gitu. Udahlah cukup nyampe sini dari kita gitu ya. Jangan sampai ada lagi lanjutan Lanjutan. atau segala macam ya. Mungkin setiap gunung pasti ada Iya. ngalamin hal itu ya, tapi buat gue selama gue naik gunung ini yang paling apa ya nyata atau yang paling bener-bener Terasa gitu. parah dah mungkin di Cerme. di Cerme. Yang lain mungkin kalau misalnya buat segala macam apa itu wajar ya gitu, tapi ini yang paling parah ngerasain ke dalam kita apa capek, pikiran capek, wah segala macam ngalamin dah. Untung alhamdulillahnya kita nggak ada korban Iya. gitu, untungnya gitu ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah 11 orang itu maksudnya sehat semua lah gitu ya. Sehat semua, kita pulang tetap 11 ya, istilahnya berangkat juga pulang udah kita enjoy, udah pada minum seprit, minum apa segala macam, makan udah pada normal gitu ya. Sekali lagi ya di saat makan itu juga rumit gitu, pelajaran. Jadi apa ya, kita emang awalnya nggak bermaksud tujuan kayak gitu kan, nggak emang karena kita makhluk biasa gitu yang nggak tahu hal-hal gaib ya, kita nggak berpikiran apa-apa ya. Alhamdulillah dah kita dikasih selamat gitu ya. Mungkin kalau kita nggak dikasih selamat sama Allah gitu ya, mungkin busur udah nggak ada lagi, Tinggal nama gitu. tinggal nama dan yang lain itu udah lu jangan naik gunung terus kayak si Fulan misalnya Iya. gitu kan. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pun mudah-mudahan dan seterusnya sampai ke busur yang kecil ada dan seterusnya jangan sampai ada korban. Jadi pada intinya kita bercanda ya wajarnya, jangan gegabah lah intinya. Iya. Dan disamain di base Iya, camp sama di base gunung. camp, Jangan disamain bercanda di rumah sama Iya. bercanda di alam liar kayak di gunung gitu ya. Ya kan mau ngomong jangan ya sembarangan ngomong, jangan sering ngelamun apa segala macam. Kalaupun emang ada kendala ya ngomong. Gitu, lebih baik ngomong, gua kenapa nih, gua kurang sehat atau gimana ya kita ngomong gitu. Makanya kalau kita di gunung gak terbuka bahaya gitu. Kita harus ada transparan gitu, kita ngomong keluhan apa atau segala macam kita ngobrol. Jadi di situ mungkin buat gua Cerme kedua itu buat kesan kebersamaannya, buat kesan istilahnya tapakur alamnya sama sekali nggak ada. Pokoknya sekacau-kacaunya pendakian lah gitu ya. Pendakian yang paling Frontal dan kacau. pendakian. Pendakian yang paling kacau menurut gua. Jadi kita hanya dibalurin dengan hal-hal yang misteri, hal-hal yang bahasanya yang kita nggak bisa nggak bisa kita ladenin ya, emang udah terjadi ya mau diapain lagi gitu ya. Untung alhamdulillah ya itu selamat, alhamdulillah. Mungkin bisa dengar sendiri ya cerita Cerme 42 tuh. Cerme memang gunung yang paling apa ya dari Sakral, cerita-cerita emang sakral lah. Mungkin emang setiap gunung memang gunung itu kan memang tempatnya melihat makhluk yang tidak kasat mata. Pada intinya ya kita harus bisa jaga yang namanya ucapan ya, Ya, bercanda jangan kelewatan, pokoknya kayak gitulah. tapi dari Buser kali mau ngasih istilahnya bukan apa ya, sama-sama ngasih apa sih kalau itu kita bukan ngajarin ya, Sharing. sharing ya, Sharing. sama-sama sharing kan dari Buser emang kita. Tapi untungnya ya sekali lagi
apapun yang terjadi kita nggak pernah ada korban. Ya, alhamdulillah. Jadi tata cara buser istilahnya kita tetap bahasanya secara syariat, secara islami kita pakai gitu, secara yang diajarkan guru kita, gimana cara kita bertamu di rumah orang ataupun kita bermain di kampung orang, kita dipakai itu. Oh, nah ini juga bisa langsung di ini nih. Ini apa ya, tata cara dari buser ya, Iya gitu ya. mendaki itu kayak gimana ya, mungkin sedikit banyak kan bukan yang ngajarin, ini mah sharing biar tahu gitu kan gimana sih naik gunung, caranya atau adabnya gimana. Nah mungkin dijelasin sama Bang Rohim nih yang emang setiap kali naik gunung dipakai ya Bang ya. Iya, alhamdulillah kita pakai di buser, Gimana? kita selalu pakai walaupun saya nggak ngikut, saya selalu mesen tetap tata cara buser yang diajarkan oleh guru kita tetap kita pakai. Jadi yang pertama kita pakai makanya satu, wah, modal kita dari awal ya, kita baca suratul Fatihah kan, kita hadiahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yang itu kita hadiahkan, yang paling penting apa? Izin orang tua. Izin orang tua. Izin orang tua itu paling penting. Ya, Orang tua udah redo, insya Allah kita kemanapun redo. Ya. Itu kita udah izin orang tua, oke. Makanya kalau di pusat nggak ada yang apa, orang tua nggak boleh ngizinin, nggak boleh ngikut. Karena apa? Orang tua penting doanya gitu. Yang pertama ya kita doa, minta, dan sampai pendakian pun kita sama, kita minta izin sama makhluk-makhluk Allah gitu ya, entah api, air, angin, tanah, makhluk goib bahasanya, yang supaya nggak apa? lihat lah. Yang nggak terlihat itu biar bersahabat sama kita gitu. Kalau misalnya angin, wah alhamdulillah kita udah dihadiahin nih dari bocah buser bahasanya, Iya. kalau dia bisa ngomong gitu istilahnya, dan segala macam kita. Dan kita pun diriin tenda nggak sembarangan diriin tenda. Jadi kita kita tetap, kalau saya pribadi kadang-kadang saya lihat saya numpang nih yang punya tempat, minta izin, mudah-mudahan saya di sini cuma buat niat tafakur alam, saya baca suratul Fatihah dan saya baca ayat kursi di situ gitu. Kenapa saya begitu? Karena kalau misalnya ada hal-hal kejanggalan, ada hal-hal misteri yang ada di tempat yang kita ngecamp itu, jadi kalau almarhum cerita, guru saya cerita, misalnya kita udah izin di sini, udah baca hadiah tuh buat makhluk-makhluk Allah gitu istilahnya, saya udah izin, ada makhluk lain mau gangguin tuh ke tempat itu. Iya. Ada yang mau jahilin lah Ada ibaratnya. mau jahilin dah nih, gue mau jahilin yang orang baru misalnya gitu, kalau kata cerita almarhum. Ntar dulu kata mbak yang penunggu daerah sini yang kita ngecamp. Ntar dulu dia udah izin sama gue, dia nggak usah ganggu gue, pergi. Itu maksud dan tujuannya gitu istilahnya. Ya kita buat apa, maksud kepercayaan di Buser ini ya kita tetap pakai aturan-aturan yang diajarkan oleh guru kita, Ngong Asli bin Umar gitu. Ya alhamdulillah apapun hal kejadian-kejadian itu nggak ada bahasanya korban gitu. Mungkin kalau ada bahasanya gangguan kayak tadi apa, orang loncat, orang segala macam, alhamdulillah tapi nggak separah gitu ya. Kayak Ipul masih terada ngeblengin sedikit tapi nggak separah itu gitu ya. Ya kadang-kadang kan ada pendaki yang hilang segala macam, nauzubillah min dzalik gitu ya. Ya itu kita pakai alat, adab, bahasa, alhamdulillah insya Allah kita kemanapun aman. Itu mungkin dari Buser. Pokoknya kalau udah pakai adab, akhlak, bahasa, baik manusia yang terlihat ataupun manusia yang makhluk yang nggak terlihat, insya Allah aman. Buat saya ya. Tapi kalaupun emang itu punya pendapat yang apa, misalnya kayak pendaki-pendaki lain punya, wah itu mah hanya untuk dia, ya terserah. Ini dari Buser biasa dipakai, gitu. Alhamdulillah Buser sampai sekarang, sampai naik gunung kemanapun alhamdulillah aman, sehat walafiat, pulang sampai rumah pergi udah nyampe, pokoknya selamat dah, alhamdulillah. Jadi penting di Buser itu adab, akhlak, bahasa. Setiap naik gunung itu harus dipakai. Itu versi Buser ya, mungkin ada versi lain nggak apa-apa. Ini kita sekedar sharing dan bukan ngajarin, kita sharing bersama biar sama-sama tahu gitu. Mungkin itu aja kali ya. Mungkin ada lagi Kali Bung Rizal kali apa Bung Ipul? cukup. Selanjutnya aja. Mungkin itu aja yang disampaikan, yang diceritain lah langsung bersama narasumber yang memang merasakan kejadian tersebut pada saat pendakian Ciremai part 2. Bila mana suka dengan
video ini, bantu like, share, dan subscribe, dan tulis komentar yang membantu kami untuk berkembang, lebih bersemangat lah, lebih bersemangat buat bikin video-video menarik lainnya. Sekian dari gua Rama, dan terima kasih gua bersama kepada narasumber yang udah mau hadir lah ibaratnya kan. Udah mau menceritakan langsung gitu kan kejadian Terme part 2 ini. Semoga ada sisi baiknya diambil, sisi buruknya ditinggalin. Sekian dari gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Ya, ini tata cara bisa begini dulu. Oh ya. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kali.